nomor 142. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yawma idzin bi Makkah. Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda saat dulu di Mekah. Apa yang disabdakan Nabi? Qad ra'aitu dara hijratikum. Sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah atau telah melihat dalam mimpiku kemana kita harus hijrah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hitung-hitungan manusia, strategi, bukan. Tapi memang ada petunjuk dari Allah yang datang ke dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat hijrah itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Muhammad yang di kota Madinah Al-Munawwarah. Hanya saja tidak menyebutkan nama. Nabi hanya berkata qad ra'aitu dara hijratikum ra'aitu sabakhata dzata nakhlin baina labitain. Aku melihat suatu tempat hijrah kita, hijrah kalian, yaitu suatu daerah yang banyak pohon kurmanya. Yang banyak pohon kurmanya. فهاجر من هاجر قبل المدينة حيث ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة. Setelah mimpi itu datang dan Nabi ceritakan kepada para sahabat, mulailah berbondong-bondong atau berkloter-kloter sahabat itu hijrah. Dan yang pertama kali hijrah, yang pertama kali berangkat itu berangkatnya enggak satu rombongan, enggak sekaligus. Yang pertama kali berangkat seorang pemuda tampan, ganteng sekali, sampai disebutkan oleh banyak riwayat rambutnya itu klimis sekali. Orang mampu. Bahkan banyak wanita di Mekah itu berharap bisa menjadi istrinya. Siapa beliau? Sahabat Mus'ab bin Umair. Itu sahabat pertama yang sampai ke Madinah. Dan uniknya yang bersama beliau adalah sahabat yang tunanetra. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Baru disusul nanti dengan sahabat-sahabat yang sudah hijrah duluan ke Habasyah, yang dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib saat itu ke Habasyah. Jadi sedikit saya ulas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika 13 tahun berdakwah di kota Mekah, di kampung halamannya sendiri. Mulai dari diam-diam, rumah ke rumah selama 3 tahun. Kemudian turun perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah 3 tahun mulai dakwahnya berani, ya, ditampakkan tidak lagi sembunyi-sembunyi, hampir 13 tahun. Namun siksaan demi siksaan itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, yang pada puncaknya seluruh keluarga Nabi, baik dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, baik dari pihak Rasulullah atau istri Rasulullah yang saat itu adalah Khadijah, itu diembargo, itu bahasa ekonominya, diboikot oleh seluruh penduduk Mekah dengan kesepakatan di antara mereka, kesepakatan sepihak. Tidak boleh ada keluarga Nabi yang membeli makanan dari kita.
Tidak ada dari kita membeli makanan dari mereka. Tidak ada wanita ataupun pria yang menikah dengan keluarga mereka. Akhirnya Nabi terasingkan di pinggiran kota Mekah, di wilayah atau di tempat yang memang itu tanah keluarganya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Ustaz selama istilahnya itu, pengasingan itu di Mekah? Yang terjadi meninggal istri Rasulullah SAW, Khadijah. Bayangkan Pak, disebutkan dalam riwayat Nabi dan para keluarganya sampai nggak bisa makan dan harus makan daun, karena nggak bisa makan apa-apa, sampai harus memakan dedaunan yang ada, bahkan sampai makan pelepah-pelepah yang dibasahi kemudian dimasukkan ke perut. Luar biasa, ini puncak jahatnya kaum musyrikin saat itu. Akhirnya meninggal istri Rasulullah Khadijah, belum genap ya, kurang lebih 40 hari dari situ meninggal lagi pamannya Abu Talib, seorang laki-laki yang dulu menjadi benteng Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk segera berangkat pindah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ini sebelum hijrah ke Madinah. Nabi sendiri kemudian hijrah ke Taif. Singkat cerita, Taif tidak diterima. Ya, Rasulullah balik lagi ke Mekah. Sampai kemudian datang Isra Mi'raj di tahun ke-10 atau ke-11. Turun dari Isra Mi'raj melaksanakan salat. 1 tahun setengah dari Isra Mi'raj kurang lebih, barulah Rasulullah dimimpikan untuk segera meninggalkan kota Mekah dan berangkat ke Madinah. Dulu namanya belum Madinah Pak, namanya Yathrib, nama seorang tokoh. Jadi Madinah itu nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Kalau aslinya nama kampungnya Yathrib, nama seorang tokoh. Diganti dengan Nabi dengan nama Madinah. Madinah itu dari bahasa Arab, artinya kota yang berperadaban. Lihat Pak, dari namanya saja sudah terlihat Nabi apa yang akan Nabi lakukan dengan kota itu. Menjadi ibu kota bagi kaum muslimin saat itu. Kemudian saat itu yang masuk Islam, kenapa Madinah itu menjadi tujuan selain memang dari mimpi Rasulullah SAW? Karena sudah ada yang masuk Islam, dan itu prosesnya 2 kali Pak. Proses yang pertama kurang lebih yang masuk Islam kisaran 12 sampai 13 orang. Dan itu yang disebut dengan perjanjian Aqabah Ula, Aqabah pertama. Jadi ketika ada rombongan dari Madinah mau melaksanakan ibadah di Baitul Haram, ibadah berdasarkan syariatnya Nabi Ibrahim dulu, mereka berangkat ke sana, ketemu dengan Nabi sekitar 12-an orang, pulang lagi. Saat pulang lagi, balik lagi di Aqabah yang kedua, jumlah yang sudah masuk Islam kurang lebih 71 atau 72. Ya, sekitar 70-an dengan beberapa perempuan. Setelah itu berangkat lagi pulang ke Madinah, rombongan orang Madinah ini. Nah, sebelum Nabi memutuskan berangkat atau sebelum Nabi berangkat, Nabi mengutus tadi seorang pemuda tampan, pandai, cerdas bernama Mus'ab bin Umair. Untuk apa Ustaz? Mus'ab bin Umair ini berangkat untuk meyakinkan penduduk Madinah akan kebenaran syariat Islam. Dan alhamdulillah, ketika beliau tiba di sana sempat ditolak Pak. Sempat mau diusir, cuma beliau berkata, izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja tentang Islam. Kalau apa yang saya sampaikan ini masuk akal, bisa diterima, tolong terima saya. Tapi jika tidak diterima, silahkan usir saya dari kota Madinah. Oh, ini kan luar biasa berani beliau mengatakan itu. Singkat cerita,
diterima sampai masuk pimpinan-pimpinan orang Madinah, yaitu diantaranya Sa'ad ibnu Zurarah. Ini salah satu pimpinan dari orang Madinah. Dan kita tahu di Madinah itu penduduknya sangat plural, ya, sangat beragam. Ada dari bangsa Arab asli, nama bangsanya atau kabilahnya Aus dan Khazraj. Ada orang Yahudi yang tinggal di Madinah saat itu dari 3 kabilah besar. Kabilah Bani Qunaiqa', kabilah Bani Quraidah, dan kabilah Bani Nadir. Ya, 3 kabilahnya. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraidah. Itu yang tinggal di Madinah. Dan orang-orang Nasrani. Ya, beberapa orang Nasrani yang tinggal di Madinah. Saat Mus'ab bin Umair sanggup sehingga memberikan sinyal kepada Nabi, penduduk Madinah siap menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Datang rombongan berikutnya yang dipimpin, ya, sahabat Bilal bin Rabah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ammar bin Yasir, wa Umar, kurang lebih 20 orang. Rombongan berikutnya ini, Pak. Jadi enggak sekaligus. Yang pada akhirnya di antara yang terakhir berangkat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir sekali, paling ujung adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali, Ustaz? Karena beliau yang sempat tidur di kasurnya Rasulullah SAW. Ya, baik. Itu sedikit pembukaan saja bagaimana gambaran hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hadis yang sama, ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpi anni uhajir, bahwasanya aku hijrah min Makkah, dari Makkah ila ardi biha nakhlun, ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Sampai hari ini, Pak, sampai hari ini sumber kurma di Saudi Arabia salah satunya adalah kota Madinah. Makanya kalau kita umrah ada kunjungan kebun kurma itu di Madinah, enggak di Mekah. Ya. Tanahnya subur untuk ditanamkan pohon-pohon kurma. Fadhhaba wahli ila annaha al-Yamama aw Hajra fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Aku menduga itu adalah daerah bernama Yamamah, rupanya adalah daerah Madinah yang nama lainnya adalah Yathrib. Jadi kota Madinah itu nama lainnya Yathrib, Madinah, Thaibah. Disebut juga dengan Thaibah. Makanya kalau ada senandung yang bunyinya ya Thaibah, ya Thaibah, wal hawa nadana ishta'na lik. Ya Thaibah itu maksudnya ya kota Madinah, duhai kota Madinah. Itu nama lain daripada Madinah. Wal hawa nadana, udaramu memanggilku. Itu bahasa dari orang yang sangat rindu dengan orang yang tinggal di Madinah. Yang dimaksud adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tempat disemayamkannya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa an Anas anna Abu Bakr haddatsahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Kemudian disebutkan dalam hadis nomor 144 bahwasanya ketika Rasulullah bersama Abu Bakar berada di gua Hira, di gua Thur, ya, gua yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, andaikan mereka yang di depan pintu goa itu menunduk sedikit saja melihat begini, niscaya mereka akan melihat kita dan habislah kita ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Dengan tenang beliau berkata, ya Abu Bakar, apa keyakinanmu jika ada 2 hamba Allah dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala?
Bagaimana keyakinanmu sebagai seorang muslim jika ada dua orang hambanya yang sedang terkepung, terdesak, terancam, dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tenang saja. Nah, hadis ini sebetulnya potongan dari kisah panjang. Jadi ketika seluruh sahabat sudah berangkat semua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan informasi bahwasanya kaum musyrikin telah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam hari Rasulullah memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tidak lain adalah menantunya, yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Ali, tidurlah kamu di kasurku. Tidurlah kamu di kasurku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang harinya, ya, sebelumnya di siang harinya itu berangkat mengetuk rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mengetuk dilihat rupanya Rasulullah. Masuklah Asma. Asma ini putri Rasulullah, kakaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar berkata, "Wahai ayah, yang ngetok pintu Rasulullah siang-siang." Kata Nabi, tidak mungkin Nabi datang di jam ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Begitu dibukakan, "Ya Abu Bakar, siap-siaplah, kita akan hijrah." Singkat cerita, Sayyidah Asma mendapatkan tugas. Jadi sahabat Abu Bakar ngasih tugas itu, Pak. Beliau punya anak namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, punya anak namanya Asma binti Abi Bakar, punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha, punya ayah namanya Abu Kuhafah. Dan ini dibagi tugas semuanya. Asma, tugas kamu nak, nanti bapak ini mau berangkat sama Rasul. Ya, mau berangkat sama Rasul. Bapak akan bersembunyi nanti di gua Thur. Kamu ya yang nganter makanan tiap hari ke sana. Jadi selama 3 hari yang mengantar makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar adalah putri Rasulullah bernama Asma. Dan di antara kecerdasan Asma ini, Pak, karena beliau dipantau ini sama kaum musyrikin. Setiap kali berangkat ke Gua Thur, itu selalu membawa beberapa ekor kambing. Untuk apa, Ustaz? Agar dikira menggembala, bukan keluar untuk tujuan sesuatu. Yang kedua, agar menghilangkan jejak kaki. Karena kalau ada kambing banyak, Asma berjalan di depannya, kemudian kambing mengikuti, jejak kaki Asma itu akan hilang. Oh, ya, kemana kemudian Asma itu akan lari. Ini cerdasnya putri Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau memberikan makanan itu dengan cabut selendangnya lah, bahasa kita mungkin semacam selendang yang dulu bagi wanita-wanita Mekah itu dipakai semacam sabuk. Itu dibelah 2, yang satu untuk meletakkan makanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang satu dipakai untuk mengikat pinggangnya, sehingga beliau wanita yang dijuluki dengan wanita dengan 2 sabuk, gitu istilahnya. Adapun putra Abu Bakar yang bernama Abdullah itu yang mencari berita. Jadi kalau malam, ya, itu di Gua Thur menjaga. Kalau siang di Mekah, apapun yang direncanakan kaum musyrikin dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, malam hari itu Sayyidina Ali tidur di kasur Rasulullah, diintip dari sela-sela bilik rumah Rasulullah oleh kaum musyrikin yang sudah menyiapkan pedang-pedang mereka dan akan membunuh Rasulullah begitu keluar saat untuk salat subuh. Sebagaimana itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika dilihat dari bilik itu masih ada yang tidur. Dikira itu adalah Rasulullah. Yang sampai pada akhirnya siang sudah datang. Orang-orang yang mengelilingi rumah Rasulullah itu sudah dalam posisi ketiduran, tidak bangun kecuali matahari sudah panas. Begitu mendobrak rumah Rasulullah, didapati yang tidur adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi pun sudah berangkat. Ini yang disebutkan dalam hadis yang ke-145. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka tashawarat Quraisyun lailatan bi Makkah.
penduduk Quraisy bermusyawarah pada suatu malam di Mekah. Faqala ba'dhum idza asbaha fa'athbituhu bil wathaq yuriduna an-nabi. Sebagian berpendapat besok pagi subuh kita kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan dia tidak keluar dari rumahnya. Wa qala ba'dhum, sebagian berpendapat langsung saja uqtuluh, bunuh saja. Wa qala ba'dhum akhrijuh, usir saja. Pendapat sebagian usir saja. Fattala Allahu nabiyahu ala dzalik. Kemudian Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad rencana jahat orang-orang penduduk Mekah tersebut kepada Nabi. Fabata Aliun ala firashin Nabi tilkal lailah. Tidurlah Sayyidina Ali di atas kasur Rasulullah pada malam hari itu, malam di mana penduduk Quraisy telah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencelakai Rasulullah. Wa kharaja an-nabi hatta lahiqa bil ghar. Keluarlah Nabi sampai kemudian sampai di suatu goa, yaitu Goa Thur. Wa batal musyrikun yahrisuna Aliyan yahsibunahu an-nabi. Sedangkan orang-orang musyrik yang sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga di depan rumah Rasulullah dan mengira yang tidur adalah Sayyidina Ali. Falamma asbahu tharu ilaih. Begitu sudah datang pagi mereka langsung mengepung ya orang yang ada di atas kasur itu. Falamma ra'au Aliyan raddallahu makrahum. Begitu dibuka selimut itu, mereka rupanya tertipu, ya Allah kembalikan tipuan mereka kepada mereka sehingga mereka pun tidak mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika baca hadis ini ngebayangin Sayyidina Ali itu berani sekali, seorang pemuda, ya saat itu berani menanggung resiko, dan dia tahu puluhan orang di luar rumah ya membawa pedang-pedang mereka, tetapi karena ketaatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terima itu. Faqalu aina sahibuka hadza. Akhirnya Sayyidina Ali diintimidasi, mana sahabatmu? Ini yang dimaksud Rasulullah. Qala la adri, saya enggak tahu. Akhirnya faqtafu atharahu falamma balaghul jabal. Akhirnya mereka segera menyusul Rasulullah, mengikuti jejak-jejak kaki Rasulullah. Falamma balaghul jabal, sehingga sampai ke suatu gunung. Khalatu alaihim, hilang jejak itu. Sehingga khalatu alaihim fasa'adu, akhirnya mereka menyepakati untuk naik gunung. Famarru bil ghar, sampailah mereka di mulut goa. Fara'au ala babihi nasjul ankabut. Ya, fara'au ala babihi nasjal ankabut. Dan mereka pun kemudian begitu sampai ke gunung, ke Gua Hira, ke Gua Thur, di mulut goa terlihat rumah ankabut, laba-laba, rumah sarang ya, sarang laba-laba. Faqalu, sehingga sebagian mereka berpendapat, lau dakhala hahuna lam yakun nasajal ankabutu ala babi famakatha fihi thalatha layalin. Kalau memang Muhammad ada di dalam, enggak mungkin ada sarang laba-laba ini. Berarti Muhammad enggak ada di dalam ini. Ya. Dan Rasulullah disebutkan tidur nginap di dalam itu selama 3 hari. Minap di dalam goa itu selama 3 hari, memastikan musyrikin sudah tidak lagi mengintai mereka. Dan ini salah satu mukjizah yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sebagai bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana ankabut ya itu membuat sarang di mulut goa, sehingga orang-orang yang mengejar Rasulullah mengira Nabi Muhammad tidak ada di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, andai saja ya Rasulullah mereka nunduk sedikit saja, pastilah mereka akan melihat kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah berlanjut. Setelah 3 hari minap di Gua Thur,
Rasulullah melanjutkan perjalanan dan saat itu meminta petunjuk dari seseorang yang tahu jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang Mekah saat mereka menuju Madinah. Siapa? Abdullah bin Uraiqit, yang diminta oleh Rasulullah untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa dilewati orang penduduk Mekah. Disebutkan an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu qala talabana al-qaum, penduduk Mekah terus mengejar kami, falam yudrikna ahadun, tidak satu orang pun yang sanggup menyusul kami kecuali satu orang bernama Suraqah bin Malik ala farasin lahu. Faqultu ya Rasulullah hadha talab qad lahiqan, ya Rasulullah ada seseorang yang mampu mengejar kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, jangan gelisah, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Falamma kana bainana wa bainahu qida ramhin, tatkala jarak kami dengan jarak Suraqah yang mengejar Rasulullah ini hanya beberapa meter saja, da'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Nabi kemudian berdoa, ya Allah, lindungi kami dengan cara yang kau hendaki. Lindungi kami dengan cara yang engkau kehendaki. Fasakhat bihi farasuhu fil ardi ila batni, seketika kuda yang digunakan oleh Suraqah bin Malik tersungkur jatuh. Faqala ya Muhammad, setelah itu terjadi, Suraqah berkata kepada Nabi Muhammad, qad alimtu anna hadha amalu, aku tahu betul yang membuat kudaku jatuh adalah doamu. Fad'ullah, maka doakanlah aku, semoga aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada dalam diriku hari ini, kondisiku hari ini. Fa wallahi la u'ammiyanna ala man wara'i min at-talab fada'a lahu fantalaqa raji'an. Kemudian Suraqah berjanji kepada Nabi Muhammad, demi Allah, aku akan tipu semua orang yang mencoba mengejarmu, akan kupalingkan mereka dari jalur ini. Berangkatlah Muhammad. Fada'alahu, Nabi Muhammad kemudian mendoakan, fantalaqa raji'an, kemudian Suraqah pun kembali. Itu riwayat hadisnya, cerita lengkapnya kurang lebih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah 3 malam di Gua Thur, Nabi melanjutkan perjalanan menggunakan onta-onta milik Abu Bakar, ya, yang memang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Melalui petunjuk dari seorang bernama Abdullah bin Uraiqit, yang tidak lain adalah pembantu Abu Bakar radhiyallahu anhu, berangkat melalui jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang Mekah. Singkat cerita, Suraqah bin Malik ini seorang musyrik dari kaum musyrikin Quraisy, sedang kebetulan ada di tengah jalan di jalur itu, dan dia dengar sayembara yang diumumkan oleh penduduk Mekah, siapapun yang mendapati Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sehingga ketika Suraqah bin Malik melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang sedang melintas, dilihat ini Muhammad. Dikejarlah oleh Suraqah bin Malik yang menggunakan kuda, sedangkan Nabi hanya menggunakan onta. Singkat cerita terkejar itu, Pak. Dalam riwayat lain diceritakan Rasulullah itu sama sekali tidak nengok ke belakang. Sedangkan Abu Bakar yang ada di belakang Rasulullah SAW berkali-kali nengok ke belakang dan mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang ngejar, dia bakal sanggup mengejar kita. Nabi hanya membaca Al-Quran saja, tidak menengok ke belakang. Sampai kemudian Suraqah mendekat, tersungkurlah kuda dari Suraqah bin Malik ini. Ketika tersungkur, dibangunkan lagi, diarahkan lagi untuk mengejar Nabi Muhammad, jatuh lagi. Tapi begitu dibangunkan dan diarahkan ke arah yang bukan ke arah Nabi Muhammad, kuda itu mau berjalan.
Dibalikkan lagi ke arah Nabi Muhammad, jatuh kembali. Sampai akhirnya Suraqah meyakini kalau Nabi Muhammad betul-betul Nabi. Dia bukan sekedar penduduk Quraisy yang dimusuhi penduduk Quraisy tanpa alasan. Ia betul-betul seorang Nabi. Sehingga kata Suraqah bin Malik, ya Muhammad, berangkatlah. Doakan saya agar saya selamat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan di kemudian hari Suraqah ini masuk Islam. Ya. Kemudian janji Suraqah bin Malik, saya akan tipu, ya, saya akan butakan orang-orang di belakang sana yang mengejarmu nanti, dan saya akan tidak beritahukan jalur perjalananmu menuju kota Madinah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lamma kana al-yawm, ketika hari, nanti kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang bagaimana sambutan ya yang dilakukan oleh penduduk Madinah saat menyambut kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan adha'a minha kulli, begitu Nabi datang ke Madinah semua menjadi bercahaya, semua menjadi indah. Dan falamma kana al-yawm, dan tatkala nanti Nabi meninggal dunia di kota ini, semua menjadi gelap, semua menjadi berkabung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, sebetulnya saya ingin cerita lebih detail, tapi karena kajian kita bukan kajian sirah, kajian kita lebih menitik beratkan kepada mukjizat tadi, maka saya fokus saja pada titik-titik mukjizat. Sudah ada dua hal yang kita tiga hal sebetulnya yang kita bisa lihat. Yang pertama, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, puluhan orang yang sudah ada di luar rumah Rasulullah tidak melihat Rasulullah keluar. Itu satu. Yang kedua, persembunyian Nabi di Gua Thur yang dilindungi oleh rumah dari atau sarang dari ankabut. Dan yang ketiga, tersungkurnya kuda Suraqah bin Malik setiap kali mau menyusul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umar sendiri di mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, pertanyaan yang menarik. Sebetulnya ada kisah khusus buat Sayyidina Umar ini. Kisah khusus. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berangkat dengan 20 rombongan setelah Mus'ab bin Umair. Jadi berangkat yang pertama adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian disusul rombongan berikutnya Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian menyusul Umar dengan 20 orang. Yang menarik, Pak. Yang menarik ini. Yang lain itu berangkatnya diam-diam, Pak. Diam-diam semua. Umar enggak. Umar datang ke Ka'bah. Hei penduduk Mekah, saya mau hijrah ke Madinah. Kata Umar ini, Pak. Jika ada di antara kalian yang mau menghalangi saya, berani temui saya di balik bukit ini. Kita berantem dulu. Bayangin itu, Pak. Umar, ini kisah hijrahnya Umar. Jadi kalau Pak Haji nanya di mana peranan Umar, dari seluruh sahabat itu yang berani nantang penduduk Mekah untuk sebelum hijrah ke Madinah cuma Umar.
ditemuinya Abu Lahab, ditemuinya Abu Jahal, ditemuinya pimpinan-pimpinan Mekah, ya orang Mekah, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, datangin, saya mau berangkat ke Madinah. Siapa yang berani menghalangi saya, temui saya di balik bukit ini. Ya bahasa kitanya, kita berantem dulu. Nah, ada pertanyaan menarik, Pak. Dan ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Seluruh sahabat termasuk Nabi itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Cuma Umar. Apakah kemudian Umar dikatakan lebih pemberani daripada Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak juga melakukan hal yang sama? Mengatakan, wahai penduduk Quraisy, saya akan pindah, hijrah. Dijawab oleh beliau, enggak. Yang pemberani tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih berani pastinya daripada sahabat Umar ibn Khattab. Hanya bedanya karena tindakan Nabi itu nanti akan menjadi teladan, menjadi syariat. Sedangkan tindakan Umar kan tidak jadi syariat buat yang lain. Kalau Nabi melakukan hal yang sama, artinya mengumumkan, belum tentu sahabat yang lain berani, Pak. Nah kalau tidak berani berarti sahabat yang lain tidak mencontoh Nabi. Nabi itu justru ini tanda rahmatnya Nabi kepada umat. Beliau tahu tidak semua sahabat itu berani melakukan seperti yang dilakukan Umar. Sehingga beliau pun keluarnya dengan sembunyi-sembunyi. Nah ini yang dijawab oleh beliau. Jadi bukan Nabi itu takut, tapi beliau tahu sikap beliau nantinya akan menjadi syariat, menjadi tuntunan yang harus diikuti oleh sahabat yang lain. Dan pasti sahabat yang lain tidak semuanya seberani Umar. Ya. Radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu dikatakan berangkat menyusul dengan yang lain kurang lebih dengan rombongan sejumlah 20-an orang. Artinya lebih dulu berangkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah sholat Jumat yang pertama kali sholat Jumat itu bukan Rasulullah. Padahal perintah sholat Jumat itu sudah terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu sudah ada syariat sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Yang pertama kali melakukannya adalah penduduk Madinah yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair dari pihak kaum Muhajirin dan Sa'ad ibnu Zurarah dari pihak penduduk asli Madinah. Nabi sendiri baru nyusul, baru kemudian sholat. Selama di kota Mekah belum ada pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Begitu kurang lebih Pak. Ya. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Silakan Pak. Tadi Ustaz Peter cerita tentang buku ya. Satu Said Ramadan Al-Buti. Ada cerita tentang Ibrah ya. Nas, Ibrah apa? Fikih Sirah yang banyak bercerita tentang apa hikmah atau ibrah itu tadi Said Ramadan Al-Buti. Satu lagi Manhaj Syarauki. Nah ada lagi nggak Ustaz yang buku-buku yang bagus selain dua buku itu? Kemudian yang kedua, Sabiqun al-Awwalun itu kan sekitar 40-an ya. Kalau penentuan atau bagaimana Rasulullah memandang sahabat yang 40-an ini atau kualifikasinya pada saat dibandingkan dengan di Madinah saat itu aja Ustaz. Pertanyaan kedua mungkin diulang, saya belum nyambung. Kalau yang kedua itu Ustaz ini apa? Yang
kan kualifikasi sahabat yang dididik Rasulullah di Mekah itu bedanya apa Ustaz dengan sahabat yang ditarbiyah oleh Rasulullah di Madinah gitu Ustaz. Kalau secara ininya tuh. Baik, yang pertama tentang kitab ya. Jadi kajian sirah nabawiyah itu mengalami banyak kodifikasi, perkembangan. Yang paling awal biasanya sirah nabawiyah itu bicara bukunya membahas tentang ya cerita, kisah. Kisah dari lahirnya Nabi, sebelum lahir, pasukan gajah, terus sampai Nabi dididik di pangkuan Abu Talib, hijrah ke Syam, ada awan yang mengikuti Rasulullah, sampai kemudian Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian jadi Nabi dan seterusnya. Itu sirah yang biasa kita dengar dan kita pelajari. Naik ke kajian berikutnya adalah bukan sekedar menceritakan. Bukan sekedar menceritakan tapi sudah menggali hikmah dan kandungan dari setiap kisah itu. Buku terbaik abad ini yang mengisahkan tentang fikih sirah yaitu menggali tentang hikmah di balik setiap kejadian pada sirah adalah karya yang saya sebutkan tadi Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu sampai mendapatkan penghargaan. Seperti tadi menjawab kenapa Umar berani. Itu kan kalau di buku-buku sirah yang dulu nggak tahu kita jawabannya apa. Tetapi sama beliau diungkap, oh begini alasannya, begini hikmahnya, begini kandungannya. Kemudian ada nggak kitab lain? Ada, banyak sekali kitab yang membahas tentang fikih sirah ini. Yang berikutnya bahkan lebih dulu daripada Syekh Buti. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Syekh Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bukan. Ini ulama dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Ghazali. Itu yang juga bagus. Nah, yang lebih ringkas lagi dan bagus karya Dr. Muhammad Mustafa Sibai. Ya, Mustafa As-Sibai. Nah, ini bagus. Yang lebih tebal, ini lebih tipis. Yang lebih tebal dan kontemporer juga baru karya Dr. Muhammad Solabi. Nah, ini silahkan kalau mau dibeli, sudah diterjemahkan. Saya kira sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, adapun yang kami kaji di majelis kami itu yang fikih sirah Syekh Al-Buti dan sudah hatam, alhamdulillah dalam 2 tahun itu sudah hatam. Baik, kemudian yang kedua tentang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Apa perbedaan tarbiyah yang Rasulullah SAW lakukan dengan penduduk atau kaum muslimin di Mekah dengan di Madinah. Di Mekah konsentrasi kepada akidah melebihi konsentrasi saat di Madinah. Ya, Mekah itu lebih konsen pada pembahasan akidah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah yang turun saat periode Mekah itu banyak berkaitan dengan akidah. Sedangkan di Madinah lebih banyak amaliyah, tarbiyahnya. Yang kedua, perbedaannya di Mekah tidak ada perang sama sekali. Perlawanan itu tidak ada, bahkan tidak diizinkan. Berapa kali sahabat itu menawarkan, minta izin, ya Rasulullah, kami udah nggak tahan, kami lawan aja dah, nggak usah. Belum ada izin dari Allah. Tapi begitu di Madinah, begitu ada istilahnya kejahatan dari pihak Mekah, perang kata Rasulullah, sudah izinkan. Jadi di Madinah sudah ada ya peperangan dan sudah di Mekah tidak ada. Yang ketiga, ini pelajaran yang paling penting. Bahkan saya katakan 3 landasan utama berdirinya
kota Madinah atau bahkan negara Islam pertama kali di dunia. Dalam mungkin bapak-bapak yang dosen di sini yang pernah belajar HI, hukum internasional, tahu syarat berdirinya negara. Negara itu baru berdiri menjadi negara, syaratnya 3. Yang mungkin yang kebetulan kami di S2 kemarin ada mata kuliah HI ya, hukum internasional saat di Sudan. Syarat negara itu 3. Pertama punya wilayah. Yang kedua punya penduduk. Yang ketiga punya perundang-undangan yang mengatur tata kelola kehidupan di wilayah tersebut. Dan 3-tiganya ini terpenuhi di Madinah. Tidak terpenuhi di Mekah. Apa itu Ustaz? Yang pertama wilayah sudah ada Madinah. Penduduk sudah ada, kaum muhajirin, ansor, bahkan kaum Yahudi. Kemudian perundang-undangannya ada, yang kita sebut dengan piagam Madinah. Ya sebagai awal dari kesepakatan antara penduduk, baik itu kaum muslimin dan kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka resmilah Madinah itu dianggap sebagai negeri pertama bagi kaum muslimin. Ya. Dan itu berdirinya kaum muslimin di Mekah ini diawali dengan dibangunnya persaudaraan. Ya, dibangunnya persaudaraan di antara kaum muslimin dengan muhajirin dengan kaum ansar. Bahkan persaudaraannya itu tidak sekedar disaudarakan saja, Pak, sampai pada titik saling mewarisi. Jadi di awal-awal keislaman itu kalau ada yang meninggal dari kaum penduduk Madinah asli meninggal, itu kaum muhajirin mewarisi hartanya. Yang kemudian dihapus hukuman peraturan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mewarisi hanyalah keluarga nasab dan kerabat pernikahan. Ya, dan perbudakan yang ketiga. Singkat cerita itu. Yang kedua bangun masjid. Itu langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini bedanya antara panjang sebetulnya mau dikisahkan Pak ya. Kalau melihat bagaimana Rasulullah mendidik orang-orang Madinah. Madinah itu kan Pak kaum yang disebut kaum Ansor. Itu kan asli kabilahnya Aus dan Khazraj. Itu sebelum masuk Islam itu sudah berperang 120 tahun. Enggak pernah ada damainya itu. Ribut aja gawenya. Perang saja antar kabilah itu. Belum lagi sama orang Yahudi. Begitu Nabi datang, berubah semua itu. Menjadi persaudaraan yang sangat erat, bahkan rela untuk saling mewarisi. Itu kan makanya ada ucapan begini Pak, sindiran dari Dr. Muhammad Imarah. Beliau berkata, sekulerisme yang ada di Eropa dan di Amerika, pemahaman sekuler 100 tahun sejak revolusi Eropa belum sanggup meyakinkan orang Amerika bahwasanya orang kulit hitam itu manusia. Ratusan tahun sekte atau pemahaman sekuler yang muncul sejak munculnya revolusi di Prancis, di Eropa saat itu, belum sanggup meyakinkan penduduk Amerika orang kulit hitam itu juga manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya 23 tahun menjadikan Bilal si budak menjadi muadzin dalam Islam. Menjadikan seorang Bilal bin Rabah yang tadinya dihina, direndahkan menjadi pemimpin dalam Islam. Hanya 23 tahun. Dan ini yang disebut dalam ilmu sejarah lughzut tarikh, teka-teki sejarah yang tidak bisa terungkap. Hanya dalam 23 tahun peradaban itu terbangun dan sampai hari ini masih bertahan. Ya, mungkin Bapak, apalagi yang sudah senior-senior tahu, Amerika itu di tahun 60-an masih memisahkan kamar mandi kulit putih dan kulit hitam. Ini kamar mandinya kulit hitam, cak binatang. Ini kamar mandinya kulit putih. Dan puncaknya perubahan di Amerika ada Barack Obama. Ya, yang akhirnya kulit hitam yang bisa menjadi presiden.
Ratusan tahun mereka butuh meyakinkan. Tapi alhamdulillah syariat kita hanya dalam hitungan 23 tahun. Bagaimana kita memuliakan orang-orang ya, tanpa melihat ras. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Orang Mekah Madinah itu Pak, aslinya yang tadinya sering perang, begitu datang orang Mekah, mereka lapar betul. Cuma punya makanan 1 piring misalnya. Itu mereka rela kasih kepada orang Mekah yang baru datang. Sampai mereka sendiri kelaparan. Nah, itu luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mentarbiyah para sahabat. Gitu Pak ya. Iya. Ini masalah di masjid kita ini ada kajian fikih enggak? Siapa? Ustaz siapa? Masih apa? Oh, masih di wudu ya. Kakek ketika sudah sampai di sholat tanya ya, tapi saya jawab ini. Perhatikan Pak, rukun sholat itu ada 13. Kalau ada yang mengatakan 17 sama saja, baik yang 13 atau 17 itu sama. Ya, insya Allah sama. Hanya bedanya itu kenapa ada yang 17? Karena tumak ninah itu dipisah jadi rukun. Yang 13 tumak ninah digabungkan menjadi rukun. Intinya saya pakai yang versi 13 dulu. Yang 13 ini dibagi menjadi 4. Saya jawab secara kilat ya. Menjadi 4 bagian. Ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya rukun ini dilaksanakan oleh hati. Enggak bisa dilaksanakan dengan yang lain. Yang kedua rukun lisani. Rukun qauli. Di mana rukun ini harus pakai lisan. Artinya harus mulutnya itu bergerak dan bersuara. Yang keempat rukun fi'li, rukun yang bentuknya bukan bacaan tapi gerakan. Yang kelima, yang keempat namanya rukun ma'nawi. Baik saya sebutkan. Rukun qalbi cuma 1 dari 13 itu, yaitu niat. Maka niat itu pakai hati, bukan pakai usolli. Usolli itu bukan niat Pak, tetapi itu membantu niat. Kalau niatnya ya hati, harus pakai hati. Yang kedua namanya rukun qauli, yaitu rukun bentuknya bacaan. Dan itu cuma ada 5 dalam sholat, gak ada yang lain. Dari seluruh yang Bapak baca dalam sholat, yang wajib itu cuma 5. Takbiratul ihram, yang pertama. Membaca Al-Fatihah, yang kedua. Membaca tahiyat terakhir, sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tahiyat terakhir. Yang kelima, salam yang pertama. 5 ini wajib bergerak mulutnya dan bersuara. Walaupun sholat sendirian. Tapi kan Pak Ustadz, kalau sholat sendirian kan sir. Iya, sir itu bersuara, cuma didengar sendiri. Kalau jahar bersuara, didengar sendiri dan orang. Jadi kalau ada orang sholat, Allah, dan saya paling sering memperhatikan takbiratul ihram itu tidak ada suara. Mohon maaf Pak ya. Batal sholatnya. Saya sampai pernah ngeberhentiin orang Pak. Dia sebelah saya Allahu Akbar. Dia, saya langsung batalkan. Sudah takbirat, udah Ustaz di hati tadi. Bukan pakai hati, pakai lisan. Allahu Akbar. Al-Fatihah enggak boleh. Qomat kamit mulutnya, tapi enggak ada suaranya. Atau dalam hati. Batal sholatnya. Salam. Mana salamnya? Udah Ustaz dalam hati, batal juga. Itu harus pakai lisan dan bersuara. Hati-hati Pak ya, takbiratul ihram itu hati-hati betul itu. Sering kadang-kadang orang fokus dengan gerakan tangan. Allahu Akbarnya lupa. Ya. Jadi harus ada Allahu Akbar. Mesti itu Pak. Wajib. Ya. Jika tidak ada, saya pastikan batal sholatnya.
Nah itu jadi Ustaz Afif itu wajib bergerak mulutnya dan tidak hanya bergerak, bahkan bersuara. Tapi suaranya jangan sampai ganggu wong. Suara dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman, dan seterusnya. Ya, sekira cukup. Ya, sudah 6:30. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.